Keajaiban di Los Angeles. Ketika warga berbondong-bondong memasuki masjid. Pernahkah Anda membayangkan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota Los Angeles yang penuh kesibukan dan gemerlap dunia, sebuah masjid kecil menjadi pusat perhatian, tempat berbagai manusia dari latar belakang berbeda menemukan kedamaian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkisah story. Selamat datang di channel yang menginspirasi dan menyentuh hati. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga cerita kali ini membawa kita lebih dekat kepada Allah dan menambah cinta kita kepada sesama. Di tengah hiruk-pikuk Los Angeles, kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia, berdirilah sebuah masjid kecil di sudut jalan yang jarang dilalui orang. Masjid itu bukanlah bangunan megah dengan menara tinggi yang menjulang ke langit, melainkan bangunan sederhana dengan kubah kecil dan papan nama yang bahkan mulai memudar warnanya. Masjid ini telah menjadi rumah bagi komunitas muslim kecil di daerah tersebut selama beberapa dekade, meskipun jumlah jamaahnya tidak pernah lebih dari 20 orang. Letaknya tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi dan toko-toko yang sibuk, membuat kehadirannya seolah-olah tidak terlihat oleh kebanyakan warga kota. Bagi banyak orang, masjid ini hanyalah salah satu dari sekian banyak bangunan yang mereka lewati setiap hari tanpa memberi perhatian khusus. Namun, masjid ini menyimpan kehangatan, ketenangan, dan kebersamaan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Para jamaah yang datang, meskipun sedikit, selalu menyebutnya sebagai oase di tengah padang pasir. Sheikh Ibrahim, imam masjid yang telah memimpin di sana selama hampir 20 tahun, adalah seorang pria tua dengan wajah penuh senyum dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. Meski tubuhnya mulai renta, semangatnya untuk menjaga masjid dan membimbing komunitasnya tetap membara. Setiap hari, ia membuka pintu masjid sejak pagi buta, memastikan segalanya siap untuk sholat subuh. Sheikh Ibrahim percaya bahwa masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga rumah bagi siapa saja yang mencari ketenangan di tengah kesibukan kota. Dan keyakinannya ini diuji pada suatu pagi, ketika seorang pria asing berdiri di depan pintu masjid, membawa cerita yang akan mengubah segalanya. Pria itu, bernama John, tampak gugup dan ragu saat berdiri di depan pintu masjid. Wajahnya memperlihatkan kebingungan, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. John adalah seorang jurnalis independen yang sedang menjalankan proyek dokumentasi tentang kehidupan komunitas minoritas di Los Angeles. Sebelumnya, ia tidak pernah terpikir untuk mengunjungi masjid. Tetapi saat ia berjalan melewati tempat itu pagi itu, sesuatu dalam hatinya mendorongnya untuk berhenti. Entah itu rasa penasaran atau sekadar dorongan spontan, ia merasa bahwa ada sesuatu di balik pintu masjid kecil itu yang perlu ia ketahui. Assalamualaikum, ucap John pelan, mencoba meniru salam yang pernah ia dengar di televisi. Sheikh Ibrahim, yang sedang menyiapkan karpet sholat, menoleh dan tersenyum hangat. Waalaikumsalam, silakan masuk, jawabnya lembut. Tanpa ragu, Sheikh Ibrahim membuka lebar pintu masjid dan mempersilakan John untuk masuk. John melangkah masuk dengan hati-hati, mengamati sekelilingnya. Interior masjid itu sangat sederhana, dengan dinding putih polos, rak Al-Quran di sudut, dan beberapa karpet yang sudah mulai pudar warnanya. Meski demikian, ada sesuatu tentang tempat itu yang membuat John merasa nyaman. Pertemuan pertama itu menjadi awal dari rutinitas baru bagi John. Awalnya, ia hanya ingin mengumpulkan informasi dan mengambil beberapa gambar untuk proyek dokumentasinya. Namun, setiap kali ia datang ke masjid, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana tenang, doa-doa yang dilantunkan dengan penuh penghayatan, dan senyum ramah para jamaah mulai menyentuh hatinya. John sering menghabiskan waktu setelah sholat berjamaah untuk berbincang dengan Sheikh Ibrahim. Apa yang membuat tempat ini begitu damai? Tanya John pada suatu hari. Sheikh Ibrahim hanya tersenyum bijak dan berkata, ketenangan ini datang dari Allah. Ketika hati kita terhubung kepadanya, semua kekhawatiran duniawi terasa kecil. Jawaban itu membuat John merenung.
Selama ini, ia merasa hidupnya penuh tekanan. Kehidupan sebagai jurnalis di kota besar, dengan tenggat waktu yang selalu mendesak dan persaingan yang ketat, sering membuatnya merasa lelah dan kehilangan arah. Tetapi di masjid ini, ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Lama-kelamaan, ia tidak hanya datang untuk bekerja, tetapi juga untuk mencari ketenangan bagi dirinya sendiri. John mulai bercerita tentang pengalamannya di masjid kepada keluarganya. Istrinya, Susan, adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah terbiasa dengan jadwal kerja John yang sibuk. Namun, ia menyadari bahwa suaminya mulai berubah sejak sering mengunjungi masjid itu. John menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih perhatian kepada keluarganya. Ketika ia mengajak Susan dan putri mereka, Emma, untuk ikut bersamanya ke masjid, Susan awalnya ragu. Baginya, masjid adalah tempat yang asing, dan ia tidak yakin apakah ia akan diterima di sana. Tetapi melihat perubahan positif pada John, ia akhirnya setuju untuk mencoba. Pada kunjungan pertama mereka, Susan dan Emma merasa sedikit canggung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana cara bersikap. Namun, para jamaah di masjid menyambut mereka dengan ramah, membuat mereka merasa diterima. Susan terkejut melihat betapa hangatnya komunitas Muslim di sana. Saya tidak pernah membayangkan masjid akan menjadi tempat yang begitu terbuka dan damai, katanya kepada John setelah kunjungan itu. Sejak saat itu, Susan dan Emma mulai sering ikut bersama John ke masjid, menjadikannya sebagai tempat untuk menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga. Kabar tentang masjid kecil ini mulai menyebar di kalangan warga Los Angeles. Beberapa media lokal bahkan mulai meliput tentang bagaimana masjid itu menjadi tempat yang tidak hanya menyatukan komunitas Muslim, tetapi juga membuka pintunya bagi siapa saja yang mencari kedamaian. Orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya mulai berdatangan, penasaran untuk melihat apa yang membuat masjid ini begitu istimewa. Mereka datang bukan hanya untuk melihat, tetapi juga untuk merasakan sendiri suasana damai yang sering diceritakan oleh orang-orang. Hari demi hari, jumlah pengunjung masjid terus bertambah. Sheikh Ibrahim dan para jamaah dengan sabar melayani pertanyaan-pertanyaan dari para tamu. Mereka menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kedamaian, dan persaudaraan. Banyak dari tamu tersebut yang terkejut mendengar penjelasan ini, karena mereka sebelumnya memiliki pandangan yang berbeda tentang Islam. Perlahan, masjid itu menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah. Ia menjadi pusat persatuan di tengah keberagaman Los Angeles. Sheikh Ibrahim selalu mengingatkan jamaahnya, kita harus menjadi contoh kebaikan bagi semua orang, karena tindakan kita adalah cerminan dari ajaran Islam. Seiring waktu, kabar tentang masjid kecil yang penuh kedamaian ini mulai menyebar lebih luas. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, tetapi kemudian cerita ini mencapai media lokal. Artikel-artikel yang memuat kisah tentang masjid sederhana di sudut Los Angeles itu mulai bermunculan, memaparkan bagaimana masjid tersebut berhasil menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Orang-orang mulai penasaran. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah tempat yang terlihat begitu sederhana mampu menciptakan begitu banyak dampak positif? Berita itu mengundang perhatian tidak hanya dari masyarakat Muslim, tetapi juga dari orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam dan kehidupan komunitasnya. Satu hal yang menarik perhatian banyak orang adalah keramahan dan keterbukaan Sheikh Ibrahim serta jamaahnya. Tidak ada yang merasa dihakimi atau dipaksa. Semua orang yang datang, baik untuk bertanya, mengamati, atau sekadar mencari ketenangan, diterima dengan tangan terbuka. Sheikh Ibrahim selalu mengingatkan jamaah, masjid ini bukan hanya milik kita, tetapi untuk siapa saja yang membutuhkan tempat untuk merasa damai. Filosofi inilah yang membuat masjid tersebut begitu istimewa. Hari demi hari, masjid kecil itu mulai menjadi titik pertemuan bagi berbagai kalangan masyarakat yang sebelumnya jarang berinteraksi. Setiap Jumat, jumlah orang yang datang ke masjid semakin bertambah. Tidak hanya umat Muslim yang ingin melaksanakan sholat Jumat,
tetapi juga warga non-muslim yang penasaran dengan suasana masjid saat itu. Sheikh Ibrahim, yang biasanya memimpin sholat Jumat dengan jamaah yang jumlahnya hanya belasan orang, kini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ratusan orang. Ruangan masjid tidak lagi mampu menampung jumlah jamaah yang datang. Maka, halaman masjid pun digunakan sebagai tempat sholat tambahan. Pemandangan ini begitu mengharukan. Orang-orang dari berbagai latar belakang berdiri bersama dalam barisan, mendengarkan khutbah yang menyejukkan hati. Sheikh Ibrahim selalu menyampaikan pesan-pesan universal dalam khutbahnya, seperti pentingnya kasih sayang, persaudaraan, dan perdamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk saling mencintai, bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada seluruh umat manusia, ucapnya dengan penuh keyakinan. Pesan-pesan ini menggugah hati banyak orang. Bagi mereka yang selama ini memiliki pandangan keliru tentang Islam, khutbah Sheikh Ibrahim menjadi semacam pencerahan. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa khutbah tersebut tidak hanya relevan bagi umat muslim, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin hidup dengan damai. Di tengah keramaian itu, muncul sosok Margaret, seorang wanita tua yang tampak rapuh tetapi memiliki senyum yang lembut. Margaret adalah pensiunan guru yang tinggal sendirian setelah kehilangan suami dan anak-anaknya dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu. Hidupnya dipenuhi kesepian, dan ia sering merasa bahwa tidak ada lagi yang peduli padanya. Ketika ia mendengar tentang masjid yang menjadi tempat persatuan, ia memutuskan untuk datang, meskipun awalnya ragu. Ketika Margaret tiba di masjid, ia disambut oleh seorang jamaah yang langsung membantunya duduk di tempat yang nyaman. Saat khutbah berlangsung, air mata Margaret tak terbendung. Ia merasa setiap kata yang diucapkan Sheikh Ibrahim seperti berbicara langsung kepada hatinya. Setelah sholat Jumat selesai, Margaret memberanikan diri untuk berbicara dengan Sheikh Ibrahim. "Saya tidak tahu mengapa, tetapi tempat ini membuat saya merasa seperti pulang," ucapnya dengan suara bergetar. Sheikh Ibrahim tersenyum lembut dan berkata, "Setiap orang yang datang ke sini adalah keluarga kami. Anda tidak sendirian lagi." Sejak saat itu, Margaret menjadi bagian dari komunitas masjid. Ia tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menemukan keluarga baru yang memberinya cinta dan perhatian yang selama ini ia rindukan. Perubahan besar mulai terlihat tidak hanya di masjid, tetapi juga di lingkungan sekitarnya. Masjid tersebut kini menjadi pusat kegiatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Setiap minggu, para jamaah bersama-sama mengadakan acara pembagian makanan bagi tunawisma. Mereka juga membuka kelas pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu dan program kesehatan bagi warga sekitar. Aktivitas-aktivitas ini semakin memperkuat ikatan antara masjid dan masyarakat luas. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Islam kini, mulai memahami nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama ini. Salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian adalah program dialog lintas agama yang diadakan secara rutin di masjid. Dalam acara ini, perwakilan dari berbagai agama dan keyakinan berkumpul untuk berdiskusi tentang nilai-nilai kemanusiaan dan cara membangun perdamaian bersama. Sheikh Ibrahim selalu menekankan pentingnya saling menghormati dan belajar dari perbedaan. Perbedaan adalah rahmat, bukan penghalang. Jika kita fokus pada cinta dan kebaikan, kita akan menemukan bahwa kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan, ujarnya dalam salah satu acara tersebut. Dalam perjalanan waktu, masjid kecil itu tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan harapan di tengah masyarakat yang beragam. Banyak di antara mereka yang datang ke masjid, akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Salah satu kisah paling menyentuh adalah tentang Emma, putri John. Emma, yang awalnya hanya ikut orang tuanya ke masjid, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia sering duduk di sudut masjid, membaca Al-Quran terjemahan yang dipinjam dari rak. Setiap kali ia membaca, ia merasa seolah-olah sedang berbicara dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pada suatu hari, Emma mendatangi Sheikh Ibrahim dan berkata dengan suara penuh keyakinan,
saya ingin menjadi seorang Muslim. Permintaannya itu disambut dengan tangis haru oleh para jamaah yang hadir. Emma mengambil syahadat di hadapan komunitas masjid, diiringi dengan doa dan pelukan hangat dari semua orang. Saya merasa hidup saya lebih bermakna sekarang, katanya sambil tersenyum dengan mata yang berbinar. Keputusan Emma menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang mencari makna hidup di tengah tekanan modernitas. Emma, putri remaja John, telah menjadi bagian dari kisah luar biasa ini. Setelah keputusannya untuk memeluk Islam, Emma mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Dia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah hatinya menemukan tempat untuk berlabuh. Sebagai seorang remaja yang tumbuh di kota besar seperti Los Angeles, Emma sebelumnya kerap merasa terjebak dalam tekanan sosial. Media sosial, pergaulan yang rumit, dan tuntutan menjadi sempurna sering membuatnya merasa lelah dan kehilangan arah. Namun, setelah mengenal Islam dan mulai menjalani ajarannya, Emma merasa seperti diberi kehidupan baru. Emma mulai mendalami ajaran Islam dengan semangat yang luar biasa. Setiap sore setelah sekolah, ia menghabiskan waktu di masjid, belajar membaca Al-Quran dan mendengarkan penjelasan Sheikh Ibrahim. Jamaah masjid merasa kagum dengan ketulusan Emma. Ia tidak hanya menjadi seorang muslimah yang taat, tetapi juga membawa energi positif ke komunitas masjid. Dalam salah satu sesi pembelajaran, Emma berbicara dengan Sheikh Ibrahim tentang perjuangan remaja dalam menemukan jati diri. Saya ingin membantu teman-teman saya yang mungkin juga merasa seperti saya dulu, ucapnya dengan mata penuh tekad. Kata-katanya menginspirasi Sheikh Ibrahim untuk memulai program khusus bagi remaja, di mana mereka bisa berbicara tentang masalah mereka dan menemukan solusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Seiring berjalannya waktu, masjid kecil itu menjadi pusat kegiatan sosial yang semakin berpengaruh di Los Angeles. Bukan hanya umat Muslim yang merasakan dampaknya, tetapi juga masyarakat luas. Salah satu inisiatif yang menarik perhatian adalah program pembagian makanan untuk tunawisma yang diadakan setiap minggu. Program ini dipimpin oleh John dan keluarganya. John, yang sebelumnya hanya seorang jurnalis yang mencari cerita, kini menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Ia mengajak teman-temannya dari komunitas non-Muslim untuk bergabung, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Tidak hanya itu, Susan, istri John, juga memainkan peran penting. Ia memulai kelas memasak di masjid untuk para ibu yang ingin belajar membuat makanan sehat dengan bahan sederhana. Kelas ini tidak hanya menjadi tempat berbagi keterampilan, tetapi juga menjadi ruang di mana para ibu dari berbagai latar belakang saling mengenal dan mendukung satu sama lain. Saya merasa seperti memiliki keluarga besar di sini, ujar salah satu peserta kelas memasak. Hubungan yang terjalin melalui kegiatan ini menjadi bukti nyata bagaimana masjid bisa menjadi tempat persatuan dan harmoni di tengah keberagaman. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Popularitas masjid ini mulai menarik perhatian pihak-pihak yang tidak senang dengan pesan persatuan yang disebarkannya. Beberapa kelompok ekstrim mencoba menyebarkan propaganda negatif tentang masjid tersebut. Mereka menyebarkan selebaran yang penuh dengan kebencian dan bahkan melakukan vandalisme di sekitar masjid. Meski demikian, Sheikh Ibrahim dan komunitas masjid tetap tenang menghadapi semua itu. Kita tidak akan membalas kebencian dengan kebencian, ujar Sheikh Ibrahim dalam salah satu khutbahnya. Islam mengajarkan kita untuk merespons keburukan dengan kebaikan. Jika kita tetap menunjukkan cinta dan kesabaran, insya Allah, hati mereka akan terbuka. Komunitas masjid kemudian mengadakan acara terbuka besar-besaran, mengundang seluruh warga sekitar untuk datang dan melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di masjid. Acara ini menampilkan berbagai aktivitas, mulai dari tur masjid, diskusi tentang Islam, hingga pertunjukan seni yang melibatkan anak-anak dari berbagai latar belakang. Acara ini sukses besar, dan banyak orang yang sebelumnya memiliki prasangka buruk tentang Islam akhirnya mengubah pandangan mereka. Salah seorang pengunjung bahkan berkata,
Saya datang dengan penuh keraguan, tetapi sekarang saya pulang dengan hati yang penuh damai. Sheikh Ibrahim selalu mengingatkan bahwa inti dari Islam adalah kebaikan hati. Dalam setiap khutbah dan diskusi, ia menekankan pentingnya berbuat baik tanpa memandang siapapun. Kebaikan tidak mengenal agama atau warna kulit, katanya suatu hari. Ketika kita berbuat baik, kita sebenarnya sedang menyebarkan cahaya Allah di dunia ini. Kata-kata ini menjadi pedoman bagi komunitas masjid untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Bahkan, banyak jamaah yang terinspirasi untuk memulai proyek sosial mereka sendiri, seperti mendirikan perpustakaan kecil untuk anak-anak dan mengadakan kelas literasi untuk warga yang kurang mampu. Keteladanan Sheikh Ibrahim juga menjadi contoh nyata bagi generasi muda. Anak-anak dan remaja yang datang ke masjid tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi juga tentang bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Salah seorang remaja yang sering datang ke masjid berkata, Sheikh Ibrahim mengajarkan kami bahwa menjadi muslim bukan hanya tentang sholat dan puasa, tetapi juga tentang membantu mereka yang membutuhkan. Itulah yang membuat saya bangga menjadi seorang muslim. Kini, masjid kecil itu tidak lagi hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan dan harapan. Setiap Jumat, masjid dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang datang untuk sholat, mendengar khutbah, atau sekadar mencari ketenangan. Sheikh Ibrahim, meski tubuhnya semakin renta, tetap berdiri di mimbar dengan senyum yang tidak pernah pudar. Baginya, melihat masjid yang penuh dengan kedamaian dan kebersamaan adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Kisah Emma, John, Susan, dan Margaret menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang membawa cinta dan kedamaian. Margaret, yang kini telah menjadi seorang mualaf, sering berkata bahwa ia menemukan kembali hidupnya di masjid ini. Saya tidak pernah menyangka akan menemukan keluarga di tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, ujarnya dengan air mata bahagia. Kisah-kisah seperti ini terus terjadi, membuat masjid kecil itu menjadi tempat di mana banyak orang menemukan makna hidup mereka. Masjid kecil itu terus berkembang, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam dampaknya terhadap masyarakat. Berbagai program yang digagas oleh komunitas masjid mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Wali kota Los Angeles bahkan mengunjungi masjid tersebut untuk melihat sendiri perubahan positif yang terjadi di sana. Dalam kunjungannya, ia mengungkapkan kekagumannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Sheikh Ibrahim dan jamaahnya. Kalian tidak hanya membangun sebuah komunitas yang harmonis, tetapi juga memberi teladan bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan, ucap sang wali kota dalam pidatonya. Sheikh Ibrahim, dengan rendah hati, menjawab bahwa semua itu adalah hasil dari kerjasama dan niat baik semua orang. Kami hanya mencoba menjalankan apa yang diajarkan agama kami, untuk menjadi rahmat bagi semua, ujarnya. Kunjungan itu menjadi momen bersejarah bagi masjid kecil tersebut. Banyak orang yang sebelumnya merasa ragu untuk datang ke masjid kini, merasa yakin bahwa tempat ini benar-benar terbuka untuk semua. Program-program baru pun mulai direncanakan, termasuk pembangunan ruang serbaguna untuk menampung kegiatan yang semakin banyak. Namun, tantangan tetap ada. Popularitas masjid ini juga mengundang kecemburuan dan kritik dari pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Beberapa komentar negatif mulai muncul di media sosial, mencoba merusak citra masjid. Bahkan, ada ancaman untuk membatalkan izin pembangunan ruang serbaguna yang sedang direncanakan. Situasi ini membuat para jamaah merasa khawatir. Mereka takut bahwa usaha keras mereka untuk menciptakan harmoni akan hancur karena prasangka yang tidak berdasar. Di tengah situasi ini, Sheikh Ibrahim mengadakan pertemuan khusus dengan komunitas masjid. Kita tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai hati kita, katanya dengan tegas. Kita akan terus melangkah dengan cara yang damai dan penuh cinta, seperti yang selalu kita lakukan. Kata-kata ini memberikan semangat baru bagi para jamaah. Mereka mulai melakukan kampanye positif di media sosial,
membagikan kisah-kisah inspiratif dari masjid untuk melawan narasi negatif. Kampanye ini mendapat dukungan besar dari masyarakat, termasuk dari non-muslim yang telah merasakan sendiri kebaikan masjid tersebut. Salah satu kisah yang paling banyak dibagikan adalah tentang seorang pria bernama Michael, seorang tunawisma yang tinggal di sekitar masjid. Michael telah hidup di jalanan selama bertahun-tahun setelah kehilangan pekerjaannya. Ketika masjid memulai program pembagian makanan mingguan, Michael adalah salah satu penerima manfaatnya. Awalnya, ia hanya datang untuk mendapatkan makanan, tetapi perlahan-lahan ia mulai merasa tertarik dengan suasana masjid. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Sheikh Ibrahim, "Mengapa kalian begitu peduli pada orang seperti saya?" Sheikh Ibrahim menjawab dengan senyum hangat, "Karena setiap manusia berhak diperlakukan dengan cinta dan hormat, tidak peduli siapa mereka." Kata-kata ini membuat Michael menangis. Ia mulai rutin datang ke masjid, tidak hanya untuk mendapatkan makanan, tetapi juga untuk berbicara dengan para jamaah. Beberapa bulan kemudian, Michael memutuskan untuk memeluk Islam. Ia mengatakan bahwa kebaikan dan ketulusan komunitas masjid telah mengubah hidupnya. Setelah menjadi Muslim, Michael tidak hanya bangkit dari keterpurukannya, tetapi juga mulai membantu orang-orang yang mengalami situasi serupa dengannya. Kisah Michael menjadi inspirasi bagi banyak orang dan menunjukkan bagaimana sebuah komunitas kecil dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Masjid itu kini tidak hanya dikenal sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat penyembuhan, tempat di mana orang-orang yang terluka menemukan harapan baru. Emma, yang telah menjadi salah satu penggerak utama program sosial di masjid, sering mengatakan bahwa tempat itu adalah bukti nyata dari kekuatan kasih sayang. "Kita tidak perlu melakukan hal besar untuk mengubah dunia," ujarnya. "Cukup dengan memberikan cinta kepada orang di sekitar kita, kita sudah membuat dunia menjadi lebih baik." Program-program masjid juga mulai menarik perhatian komunitas internasional. Beberapa organisasi kemanusiaan dari luar negeri datang untuk mempelajari model pendekatan yang diterapkan oleh masjid kecil ini. Mereka ingin mengadopsi cara masjid tersebut membangun hubungan dengan masyarakat dan menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Sheikh Ibrahim, meskipun merasa tersanjung dengan perhatian ini, selalu mengingatkan bahwa tujuan utama mereka adalah melayani Allah dan membantu sesama. Jika kita melakukan ini untuk kemuliaan kita sendiri, maka kita telah gagal. Tetapi jika kita melakukannya untuk Allah, maka Dia yang akan membimbing kita, katanya. Pada akhirnya, masjid kecil itu menjadi simbol kebangkitan nilai-nilai kemanusiaan di tengah kehidupan modern yang seringkali penuh dengan egoisme dan prasangka. Sheikh Ibrahim, meskipun usianya terus bertambah, tetap berdiri teguh sebagai pemimpin komunitas yang penuh cinta dan ketulusan. Ia sering berkata bahwa masjid ini adalah cerminan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang mencintai perdamaian. Selama kita terus berdoa dan bekerja bersama, tidak ada yang tidak mungkin, ujarnya suatu hari. Kini, setiap sudut masjid kecil itu penuh dengan kehidupan. Anak-anak tertawa saat mengikuti kelas belajar, para remaja berdiskusi tentang masa depan, dan orang-orang dewasa saling berbagi pengalaman hidup. Margaret, yang kini menjadi salah satu relawan aktif di masjid, mengatakan bahwa tempat ini telah memberinya alasan untuk bangun setiap pagi. "Saya menemukan makna hidup di tempat yang tidak pernah saya duga," ujarnya dengan senyum bahagia. Masjid kecil itu tidak hanya mengubah hidup orang-orang yang datang ke sana, tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi kota Los Angeles. Subhanallah, begitu indah kisah ini, bukan? Sahabat Berkisah Story, mari kita terus menyebarkan cinta dan kebaikan kepada sesama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.